teman-teman semua, saya Ayu Eka Nur Aziza dengan NIM akhir 118. Di sini saya ingin mengulas kembali sedikit mengenai pertemuan kedua dalam perkuliahan Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Ibu Irhamnia SHMH. Pada pertemuan kedua ini dilakukan secara daring atau online dan kita membahas 3 materi. Yang pertama yaitu asas kedaulatan negara, yang kedua lex loci delicti, dan yang ketiga prinsip pengakuan putusan asing. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai asas kedaulatan negara. Asas kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dan mutlak dari suatu negara tanpa campur tangan negara lain. Tujuannya adalah untuk menjamin negara memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan kebijakan tanpa campur tangan luar. Materi yang kedua yaitu mengenai lex loci delicti. Lex loci delicti adalah penerapan sistem hukum dalam perkara perbuatan melawan hukum adalah sistem hukum tempat di mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk menentukan hukum yang digunakan dalam perkara lintas negara. Contoh kasusnya seperti kasus kecelakaan internasional atau sengketa lintas batas di mana pengadilan akan merujuk pada hukum negara tempat perbuatan itu terjadi. Materi yang ketiga yaitu prinsip pengakuan putusan asing. Prinsip pengakuan putusan asing ini dapat diartikan sebagai bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan suatu negara dapat diakui dan memiliki akibat hukum di negara lain. Isu ini muncul karena adanya prinsip kedaulatan negara yang menegaskan bahwa setiap negara berwenang penuh untuk mengatur dan melindungi sistem hukumnya sendiri. Prinsip-prinsip pengakuan putusan asing yang pertama yaitu prinsip kedaulatan negara. Setiap negara berdaulat penuh atas wilayah hukumnya sehingga putusan pengadilan asing tidak berlaku otomatis. Yang kedua yaitu prinsip resiprositas. Negara akan mengakui putusan asing jika negara asal putusan memberikan perlakuan yang sama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip ketertiban umum. Putusan asing tidak akan diakui jika bertentangan dengan ketertiban umum negara yang dimintakan pengakuan. Prinsip yang keempat adalah prinsip proses hukum yang adil. Putusan asing harus dihasilkan melalui proses hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip dasar peradilan. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip yurisdiksi yang sah. Pengadilan yang mengeluarkan putusan harus memiliki yurisdiksi yang sah atas perkara dan para pihak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.